pejabat di Surabaya, pejabat pemerintahan gitu, terkait dengan isu di masyarakat yang mengatakan kalau ada yang bilang cuma kerjanya jalan-jalan terus, kemudian ya terkait dengan isu masyarakat yang selalu pikirannya negatif semua terhadap pemerintahan Surabaya. Ya tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada api kan itu. Andai kata pejabat publik bisa mengontrol dirinya, bisa berperilaku yang baik di mata masyarakat, tentunya masyarakat tidak akan menilai sesuatu yang negatif. Tapi kalau pekerjaannya pejabat itu cuma menghabiskan duit negara, kerjaannya cuma jalan-jalan, apalagi ada yang sampai kawin lagi seperti itu, ya tentu masyarakat ini kan pembayar pajak, maka dia punya hak menilai, dia punya hak untuk memberikan punishment terhadap pejabat-pejabat yang memang berperilaku seperti itu. Contoh begini, terutama di DPRD Kota Surabaya, hampir setiap bulan dia itu selalu punya agenda kunjungan kerja. Yang 5 tahun kemarin melakukan itu, 5 tahun sekarang melakukan itu. Jadi tidak ada perubahan. Kunjungan kerja itu hanya menurut saya menghabiskan anggaran-anggaran negara yang peruntukannya itu tidak jelas, pertanggungjawabannya juga tidak jelas. Apa sih manfaatnya untuk masyarakat? Kalau memang itu tidak ada, kenapa harus melakukan itu? Beberapa hari yang lalu misalnya ada Satpol PP kepalanya itu kunjungan kerja ke Thailand. Saya bingung, ngapain Satpol PP kunjungan kerja ke Thailand? Apakah cari pentungan di sana atau gimana? Kayak gitu. Pentungan, tergantung nih pentungan apa dulu yang ada di Thailand gitu kan ya Pemirsa Setia Mata. Dan ini isu sekarang sudah merebak ya Pak, soalnya kalau misalnya ada salah satu bupati di luar Surabaya yang ternyata dikabarkan menikah lagi dengan anak perempuan atau gadis berusia 18 tahun. Nah itu bagaimana tanggapan dari Pak Soleh sebagai pengacara gitu? Ada yang guyonan, ini guyonan. Bang Haji, kalau menikahi anak sekolah bagaimana? Nggak boleh. Nikahnya setelah dia pulang sekolah kan gitu. Gitu. Jadi ini kalau khusus kasus Garut misalkan, kalau kita buat perbandingan, semoga pejabat di Surabaya itu tidak mengikuti fatsun politik dari Bupati Ajeng itu, karena bagaimanapun itu tidak terpuji. Orang menikah itu boleh, menikah lagi pun menurut undang-undang perkawinan itu diperbolehkan selama prosedurnya dilalui. Harus ada izin dari istri yang pertama, harus ada penetapan dari pengadilan agama. Selama prosedur itu dilalui, why not kan itu. Tetapi masyarakat itu tidak hanya bicara soal hukum boleh dan tidak boleh, tetapi ini persoalan etika. Kita tahu misalkan Hakim, meskipun dia bukan pejabat, dia seorang ustadz yang pekerjaannya itu memberikan fatwa-fatwa, nasihat kepada masyarakat. Nah ketika dia nikah lagi, secara tidak langsung masyarakat itu antipati dan memberikan punishment. Itu seorang ustadz, bukan pejabat publik. Nah pejabat publik juga mestinya lebih dari itu. Meskipun undang-undang itu memperbolehkan, tapi ini bicara etika itu tidak bagus. Orang itu kalau istrinya 1 pasti kerepotannya 5 misal. Kalau istrinya 2 kerepotannya menjadi 10. Kalau nanti istrinya 3, bagaimana dengan dia mengurusi rakyatnya? Jangan-jangan nanti rakyatnya tidak diurusi, lebih sibuk mengurusi istrinya kan gitu. Ngomongin masalah istri memang complicated ya pemirsa Setia Mata di rumah. Dan saat ini juga sempat tadi Intan melihat ada kabar gitu kalau ternyata sekarang ini pejabat nggak cuma dicalonkan dari warga, dari rakyat saja, tapi juga ada yang artis mencalonkan sebagai pejabat di DPR. Contohnya ada 3 artis ibu kota yang sering mencalonkan jadi DPR gitu kan. Dan itu bagaimana tanggapan Pak Soleh? Apakah mempengaruhi popularitas mereka sebagai seseorang yang bisa dipilih karena mereka tadinya artis, sudah terkenal duluan? Artis itu juga warga negara, dia dilindungi hak-hak politik, hak hukumnya sama dengan kita semua. Undang-undang dasar melindungi itu. Kalau dia mau jadi pejabat publik, mau jadi calon gubernur, mau jadi calon bupati, mau jadi anggota DPR, haknya dia, sah secara hukum, boleh kan gitu. Tetapi mestinya di dalam kehidupan negara itu kan ada wilayah-wilayah. Artis punya wilayah tersendiri, para pejabat, politisi punya wilayah sendiri. Nah kalau itu campur baur, bagi saya bukan itu dilarang, tetapi hanya menunjukkan begini, gagalnya partai politik di dalam menciptakan kader-kader yang berkualitas.
Sehingga kayak contoh lah kasus Pilgub di Jawa Barat, ada 3 artis terjun di situ yang jadi calon gubernur 2 maupun calon wagubnya juga ada 1. Itu menunjukkan menurut saya partai politik gagal kan gitu loh. Sehingga dia kekurangan stok kader kualitas, maka dia melirik artis diajak lah untuk bukan nyempal, artinya mengundi nasib gitu loh. Ya itu untuk siapa tahu nanti jadi gubernur di Jawa Barat gitu. Undi-undi nasib untung bukan undi-undi hadiah gitu kan ya pemirsa. Dan terima kasih atas informasinya dan wawancaranya. Terima kasih juga atas waktunya Pak Soleh. Dan ya itu tadi adalah wawancara sama Pak Soleh, pemirsa setia mata. Jangan kemana-mana karena juga episode selanjutnya nanti bakal berbeda dengan tema-tema yang hari ini. Dan yang jelas tetap stay tune terus di Mata setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di SBO TV. Karena Mata mau tahu aja. Bye.